Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Tias Widya Rahayu. Buat teman-teman yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, nyalain juga lonceng notifikasinya, dan jangan lupa share juga ke teman-temannya. Jadi informasi seputar P3K info terbaru, pendataan P3K 2020 dari Badan Kepegawaian Negara, itu teman-teman bisa tahu informasi terbaru. Nah, di sini buat teman-teman yang pejuang P3K tahun 2022 atau pejuang CPNS tahun 2022-2023, teman-teman bisa tonton video aku karena nanti ke depannya aku juga bakal share terkait CPNS. Oke, jadi di sini aku mau ngebahas, oh ya sebelumnya teman-teman mohon maaf ya kalau misalnya aku jarang upload video, tapi insya Allah di bulan Agustus ini aku mau lebih rajin daripada bulan sebelumnya. Oke, jadi di sini kabar terbaru dari jabarexpress.com itu menjelaskan bahwa Badan Kepegawaian Negara atau BKN ini memberikan info terbaru perihal kapan pendaftaran P3K 2022 yang akan dibuka. Jadi teman-teman selalu pantau informasi terbaru dari channel YouTube aku ataupun channel yang lain, karena di situ pasti banyak informasi terbarunya. Nah, kemudian informasi ini itu banyak dinantikan masyarakat, terutama para honorer, termasuk buat teman-teman yang masih statusnya honorer baik di negeri maupun di instansi swasta. Yang statusnya akan dihapus segera. Jadi katanya atau informasi terbaru tahun 2023 itu tidak ada honorer lagi. Jadi adanya hanya P3K dan CPNS atau PNS. Info yang terkait dengan pendaftaran P3K 2022 ini memang sedang diburu masyarakat. Jadi semuanya memang sedang memantau dan mencari informasi apakah benar P3K 2022 itu akan segera dibuka dan kira-kira tuh bulan kapan dan bulan berapa. Kira-kira kapan ya gitu. Nah, kemudian masyarakat ini kembali harus bersabar karena BKN itu menegaskan bahwa pemerintah belum membuka pendaftaran P3K 2022 karena masih fokus pendataan honorer. Jadi, teman-teman yang belum terdaftar atau belum terdata honorernya, data teman-teman di instansi baik di BKN maupun di yang lainnya, teman-teman silakan untuk didata gitu. Ikut ketika ada pendaftaran teman-teman atau ketika ada pendataan, teman-teman silakan untuk ikut mengisi. Jadi teman-teman sudah terdata di data pegawai atau di instansi pemerintah gitu. Pendaftaran P3K 2022 ini dibuka setelah pendataan tenaga non-aparatur sipil negara atau non-ASN atau honorer itu selesai. Jadi intinya, kalau misal teman-teman itu belum mengisi link pendataan, teman-teman ya juga masih lama menunggunya. Kira-kira kapan sih untuk pembukaan P3K tahun 2022? Belum ada kebijakan pemerintah soal pelaksanaan P3K 2022 yang mana di sini itu juga belum dibahas oleh Panselnas dan masih sebatas pada pendataan. Jadi intinya tahap sekarang itu masih pendataan berapa sih jumlah tenaga honorer yang ada di instansi pemerintah baik negeri maupun swasta atau di seluruh Indonesia. Jadi intinya teman-teman itu sedang disuruh untuk bersabar. Ini penjelasan dari Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian atau Singka BKN Suharman Jumat pada tanggal 5 Agustus 2022. Intinya teman-teman dari sekarang harus bersabar dan rajin-rajin mencari informasi. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa berdasarkan SE Menpan RB nomor B garis miring ISI, ISII gitu kan, IM, SM dot sekian gitu. Pendataan honorer ini harus selesai pada 30 September 2022. Jadi sebelum tanggal ini juga harus selesai agar segera dibuka, teman-teman. Kemudian Pemda atau pemerintah daerah yang belum menyelesaikan pendataan honorer hingga tenggang waktu tersebut dinyatakan tidak memiliki tenaga honorer. Jadi semisal teman-teman itu di daerah Pemdanya daerah X gitu. Kemudian daerah X itu tidak mengirimkan pendataan tenaga honorer, ya berarti teman-teman nggak dianggap tenaga honorer dong, dan mereka itu tidak memiliki kewenangan untuk membuka P3K atau mengusulkan pendaftaran P3K tahun 2022 ini. Jadi usahakan Pemdanya juga harus aktif untuk mengisi teman-teman, kayak gitu. Nah, di sini Suharmen menegaskan pentingnya pendataan honorer itu karena dari situ akan diambil kebijakan apa yang tepat dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau honorer. Jadi kalau misal dari Pemdanya tidak ikut turun tangan, tidak peduli dengan tenaga honorer, ya teman-teman nasibnya juga masih akan begitu-begitu aja, tidak ada perkembangan atau tidak ada kemajuan.
Nah, tanpa data yang valid, kebijakannya juga akan menimbulkan masalah baru. Jadi intinya datanya itu yang ada di lapangan dengan ada yang dikirimkan itu memang harus real. Misal jumlahnya 500, ya benar-benar 500 tenaga honorer yang belum diangkat sebagai P3K kayak gitu atau belum menjadi PNS gitu. Nah, Suharmen itu juga menegaskan bahwa pentingnya pendataan honorer itu karena dari situ juga akan diambil ya. Kebijakan tersebut itu apakah akan membuka sekian banyak atau hanya sekilas aja, sedikit aja kayak gitu. Tanpa data yang valid, kebijakannya itu akan menimbulkan masalah baru, entah itu masalah yang lebih besar atau masalahnya itu akan kemana-mana gitu. Menurut Suharmen, kebijakan pemerintah itu nanti akan menyentuh semua tenaga non-ASN, baik honorer K2, non-K2, pegawai tidak tetap atau PTT, guru tidak tetap atau GTT, pegawai non-PNS, serta istilah lainnya, atau BLUD dan yang lainnya, seperti itu. BLUD, BOK, THL, atau yang lainnya. Jadi intinya, semua pegawai yang statusnya masih honorer, baik dengan status apapun di sini, teman-teman itu harus terdata. Kalau misal tidak terdata, berarti ibaratnya daerah tersebut itu tidak memiliki tenaga honorer. Ibarat kasarnya seperti itu ya. Nah, dari pendataan honorer tersebut akan dilihat peta tenaga non-ASN. Dan kemudian dengan database tersebut, pemerintah juga akan menentukan kebijakan yang tepat seperti apa. Kira-kira titik terangnya itu seperti apa. Apakah kita akan merekrut semua tenaga kesehatan atau tenaga non-ASN itu dengan cara ujian atau tidak, atau langsung diangkat sebagai P3K semua. Karena mereka sudah berjuang di corona. Kayak gitu, ibaratnya mereka menjadi garda terdepan, tapi sekarang malah dilupakan. Jangan seperti itu ya. Kita juga sebagai tenaga kesehatan perlu adanya kejelasan. Kita statusnya akan seperti apa ke depannya. Apakah tahun 2023 benar-benar tidak ada P3, tidak ada tenaga non-ASN? Kalau benar-benar tidak ada tenaga non-ASN, terus nasib kita itu gimana? Apakah kita akan dipecat atau diberhentikan atau tetap diperpanjang, tapi nanti statusnya menjadi P3K, seperti itu. Kemudian, mengenai pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K ini dari guru lulus passing grade atau PG, Suharmen ini menyatakan belum ada pembahasan lebih lanjut. Jadi masih stuck sampai di situ aja. Buat teman-teman guru, tolong juga untuk diperhatikan informasi terbarunya seperti itu. Nah, meskipun demikian, pendataan honorer juga menyasar guru lulus passing grade karena statusnya juga tenaga non-ASN ya. Sementara itu, untuk Sekretariat Ditjen Guru Tenaga Kependidikan atau GTK di sini, untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek gitu kan, mohon maaf. Ngantuk. Nonok Suryani ini menegaskan penempatan guru lulus passing grade itu belum dimulai juga. Jadi intinya untuk semua tenaga non-ASN harus rajin sabar dan rajin menunggu informasi serta mencari informasi terbaru dari berbagai sumber. Nah, di sini para guru lulus passing grade diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Jadi teman-teman semuanya harus sabar, nanti ke depannya nasibnya seperti apa juga ini sedang dibahas gitu oleh pemerintah. Nah, di sini juga belum ada penempatan untuk guru lulus passing grade. Ditunggu saja, nanti pemerintah pasti mengumumkan secara resmi. Tegas nunuk, seperti dilansir dari pojok1.id dari JPNN. Dia juga menghimbau kepada guru honorer tidak mudah terhasut dengan informasi yang sumbernya tidak jelas. Jadi, dari manapun sumbernya, teman-teman harus dipastikan kembali apakah benar atau tidak. Nah, kemudian guru lulus passing grade juga mendapatkan prioritas utama dalam seleksi P3K 2022. Mereka juga akan langsung diangkat dan ditempatkan menjadi P3K tanpa tes lagi. Jadi buat teman-teman guru, ini beruntung banget ya yang sudah lolos passing grade, itu mereka tidak perlu untuk tes lagi. Tinggal di sini ya tanpa tes dan mereka itu tinggal penempatan saja. Kayak gitu. Itu untungnya untuk tenaga honorer dari guru. Hal itu juga sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Guru 2022 pada instansi daerah. Jadi intinya harus benar-benar diperhatikan informasinya, jangan sampai teman-teman itu ketinggalan. Nah, para guru lulus passing grade ini diminta menunggu informasi resmi dari pemerintah. Karena belum ada penempatan guru lulus passing grade, ditunggu saja. Nanti pemerintah pasti mengumumkan secara resmi, intinya seperti itu. Dan himbauannya itu untuk para guru baik guru maupun tenaga kesehatan juga harus
perlu memperhatikan sumbernya itu jelas atau tidak dan dari mana gitu. Jangan mudah untuk terhasut. Guru lulus passing grade ini juga mendapatkan prioritas utama kan ke depannya. Jadi benar-benar sekarang harus diperhatikan sumbernya jelas atau tidak, informasinya dari mana aja, dan ketika nanti dibuka, teman-teman juga harus perlu hati-hati. Hal itu juga sesuai dengan Permen Pan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K guru tahun 2022 pada instansi daerah. Yang mana sayangnya ini hingga kini pemerintah belum menetapkan jadwal pendaftaran P3K 2022 yang sudah lama dinantikan oleh guru lulus passing grade. Jadi untuk tenaga kesehatan guru, nah, untuk tenaga guru mohon maaf ya, ini benar-benar harus diperhatikan karena di sini memang jadwalnya belum pasti kira-kira kapan, tapi teman-teman harus rajin-rajin mencari informasi. Nah, itu mungkin ya penjelasan dari aku terkait tenaga kesehatan, tenaga honorer, mohon maaf, yang memang masih ditunggu kira-kira kapan sih pembukaan P3K tahun 2022. Jadi nanti teman-teman nggak sia-sia untuk mencari informasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton channel YouTube aku. Dan nantikan channel YouTube aku berbagi sharing terkait P3K tahun 2022. Terima kasih, bye-bye.